Halo semuanya, selamat malam. Kenalin lagi, mungkin gue Aski Aditya, ini saya panggil Aski. Uh, gue ini angkatan 2021, sekarang kuliah di FKG UI gitu. Boleh nanti kalau mau kenalan lebih lanjut lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalian udah tahu ini belum, kan udah rilis ya jadwal TBK-nya? Pada tahu belum nih? Ayo, nggak apa-apa. Oh, udah. Kalau ngomong aja nggak apa-apa. Atau mau di chat langsung juga nggak apa-apa. Ini ya Mei ya kalau nggak salah. Pertengahan Mei gelombang 1-nya mulainya. Sama gelombang 2 juga. Gimana nih kalian rencananya mau ikut gelombang 1 apa gelombang 2 nih? Satu. Gelombang 1. Udah yakin banget dong. Kalau di waktu gue dulu tuh ya, ini sih kayak malah pada banyak yang mau milih gelombang 2 karena kalau gelombang 2 tuh rumor-rumornya kan bisa nanya-nanya dulu nih ke gelombang 1 soalnya gimana. Tapi ya emang sih kalau gelombang 2 jadi bisa dapat gambaran lah gimana UTBK-nya. Tapi kan yang dapat gambaran juga di gelombang 2 bukan kita doang gitu, bukan kita-kita doang, se-Indonesia juga bisa dapat gambaran. Jadi ya soalnya bakalan beda lagi gitu. Jadi ya sama aja sih kalau menurut gue mau gelombang 1, gelombang 2 asal kaliannya siap gitu. Apalagi ya? Pokoknya disiapin. Oh ya, tips dari gue ini kan masih belum ini ya, ganti tahun. Jadi Desember ini sekalian full sebulan coba lihat materi-materi UTBK, terus itu kalian lihat yang kalian tuh benar-benar gak ngerti konsepnya. Kayak misalnya kalian gak suka fisika nih, nggak apa-apa kalian gak suka fisika, nggak bisa fisika, tapi asal kalian tuh tahu lah seenggaknya 1-2 nomor yang kayak GLB itu konsepnya dimatengin aja, dasar-dasarnya aja dimatengin. Ini nanti kita PK juga lebih ke dasarnya aja. Yang dimensi 3 ini bangun ruang lebih ke dasarnya gitu. Mungkin itu aja kali ya intermezzonya. Nanti kita lanjut lagi kalau misalnya gue ada tips-tips lagi gue kasih tahu pasti. Oke, nah coba dong mau tahu nih, menurut kalian apa aja sih unsur-unsur dimensi 3 tuh? Boleh di chat atau boleh ngomong juga nggak apa-apa. Tuh, nggak usah malu-malu. Iya, ada yang jawab nih, titik garis bidang. Bener ya? Jadi, unsur-unsur dimensi 3 tuh ada titik atau sudut, terus ada garis atau rusuknya, ada bidang atau sisinya nih. Nah, nanti kalau PK kita lebih banyak bahas ke jarak sama apa ya? Jarak sama sudut yang lebih sering keluar, dan dimensi 3-nya tuh biasanya keluar lebih sering kubus sama balok. Kalau yang lain kayak prisma, limas itu jarang banget keluar, dan jadi kalian tuh nggak perlu hafalin rumus-rumus yang banyak itu loh. Yang penting dasarnya kalian ngerti gitu. Nah, jarak nih dibagi 3 nih. Ada jarak dari titik kemana nanti, terus ada jarak dari garis kemana, sama jarak bidang kemana gitu. Nah nih, dari jarak titik, ada jarak titik ke titik, itu bisa dibaca lah ya. Terus ada jarak titik ke garis sama jarak titik ke bidang. Jadi ada di gambarnya nih, kalau jarak titik ke titik kan ya biasa titik sama titik. Kalau titik ke garis tuh ada titik sama garis gitu. Titik ke bidang ya ada titik nanti terus ke sisi dari dimensi 3-nya itu. Terus kalau jarak garis
biasanya ada jarak garis ke garis sama jarak antara garis ke bidang. Nah, ini jarak ke bidang, bidang sama bidang. Terus sudut, ya sudut ada, pokoknya nanti ada yang sudut yang dibentuk dari garis sama garis, ada ditanyain sudut yang dibentuk dari garis dengan bidang, terus ada sudut yang dibentuk antara bidang dengan bidang. Nah, nanti kalau sudut ini biasanya ada juga yang ditanyain tentang proyeksi. Jadi jadi nanti ditanyain sudut antara garis apa sama garis apa itu membentuk sudut apa. Tapi itu garisnya nggak saling menyatu gitu loh. Jadi harus diproyeksiin dulu ke satu bidang gitu sih. Nah, mulai ke soal aja langsung ya. Biar ini nggak kalau PK mah kan nggak usah kebanyakan materi dulu. Coba dong nanti kita ngerjain bareng, tapi coba kalian ngerjain dulu 2 menit kali ya, 2 menit. Ini tuh jawabannya, kalian udah tahu belum jawabannya? Jadi kalau A itu P lebih kecil dari Q. Kalau B, sorry. Salah ini. Salah kirim. Kalau A-nya P-nya lebih besar nih, P lebih besar dari Q. Terus kalau B, P lebih kecil dari Q. Kalau C, P sama dengan Q. Kalau D itu informasi tidak cukup. Nah, nanti kalau udah ada yang bisa jawab, langsung chat aja ya, nggak apa-apa. Chat private atau ke chat ke everyone juga boleh kok. Ya, udah ada yang nemu belum? Kalau belum, berarti kita bahas dulu aja. Nih, satu-satu. Jadi, ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. AB-nya 8. Berarti AB-nya ini ya. AB-nya ini 8. Terus, BC-nya 6. BC-nya 6. Terus, dan jadi si CG-nya ini di antara 4 dan 10. Jadi 4 sama 10 itu nggak masuk ya. Nah, kalian jangan pusing dulu mikirin ini, ntar gimana cara ngitungnya. Kita baca dulu aja kalimat selanjutnya. Jadi kalau PK tuh kalian harus bisa baca kalimatnya tuh satu kalimat per satu kalimat gitu, biar nggak pusing. Kalau misalnya langsung baca semua tuh bakalan bingung sih. Jadi satu kalimat terus diterjemahin ke bahasa matematikanya gitu. Nah, terus yang ditanya tuh jarak dari titik O ke titik C. Di sini ada titik O itu titik pusat bidang ADHE. Nih, bidang ADHE kan yang di kiri sini nih. Terus ada O nih, titik pusat di sini. Terus yang ditanya jarak dari titik O ke titik C. Nah, ini. Ditanya si garis ini. Berapa?
caranya itu, nih, kalian bikin kayak bidang bantuan gitu loh. Jadi kalian bikin garis-garis yang bisa jadi bidang bantuan buat kalian gitu. Nah, di sini gue make yang ini nih, ada segitiga AOC. Kan, ini AOC. Terus yang pertama kita cari ininya dulu nih. Kan ini udah diketahui nih dari sini. A, B, C-nya udah diketahuin. Nah, ini siku-siku kan di B. Jadi AC-nya bisa tahu nih kita. AC sama dengan akar dari 8 kuadrat Pitagoras. Oh ya, ini kalau dimensi 3 perkuat Pitagorasnya juga. Kalau misalnya udah hafal nih 8 sama 6 Pitagorasnya berapa udah gampang. Ini kan ini ya. Ini 64 ditambah 36. Nah, ini akar 100. Akar 100 kan 10. Gitu. Jadi kita nemu nih si AC-nya 10. Terus kita cari ini dulu nih, AO. AO kan dia setengah dari diagonal sisinya ADHE. HD-nya kan DH ini sama kayak CG. CG-nya tuh segini. Berarti anggaplah. Jadi kalau PK tuh nggak usah terlalu dipusingin angkanya yang koma-komaan gitu. Jadi ini kan antara 4 sama 10. Berarti kita ambil aja 5 sama 9. Walaupun nanti 9,9-nya itu masuk atau 4,1-nya itu bakalan masuk, tapi kita nggak perlu mikirin banget, musingin banget, karena kita nggak ditanyain nilai akhir gitu. Kita cuma ditanyain si P ini lebih besar dari Q atau lebih kecil atau sama atau gimana gitu kan. Jadi kita ambil si DH atau CG-nya ini 5 sama 9 kan. Jadi kalau si DH-nya ini 5 kan, di sini dia 5, di sini 6. Jadi kan DH dari 5 kuadrat ya 25 ditambah 36 gitu. Dan ini akar dari 61. Akar dari 61 itu kan ini ya 7, sekian mendekati 8. Berapa? Mendekati 8. Terus kalau yang 9 nih, ini kita umpamain si DH-nya sekarang 9 nih. Berarti kalau DH-nya 9, ini bukan DH berarti AH. AH. Ini AH. Kita bisa hitung AH-nya kalau DH-nya 9, AH-nya akar dari 81 ditambah 36. Akar 97. Akar 97 tuh sekitar 9 koma mendekati 10 ya. Kalau akar 97 tuh. Nah, dari sini kan ketahuan nih. Jadi nah, ini kan dia 7, terus ini 9, AH kan, bukan AO. Tapi kita mau nyari AO, berarti kalau AO-nya itu 7, sekian per 2. Ini juga dijadiin 9, sekian per 2. Nah, terus baru deh dihitung nih sekarang CO-nya atau OC-nya. Bisa dihitung pakai Pitagoras lagi. Tuh, pakai Pitagoras lagi. Jadi OC-nya yang pertama, yang kalau kita umpamain si DH-nya itu 5, itu sama dengan akar dari 7, sekian per 2, berarti hampir 4 ya, 3,5 sekian, 3,
sekian lah, hampir 4 kuadrat ditambah berapa tadi? 10. 10. Berarti salah. Berarti 10 dikurang ya harusnya. Sorry. Ya, ini kan tadi. Ini dia 10 kan. Kita dapat OA-nya ini 7, per 2 sama ada 9, per 2 juga. Nah, dari OC yang pertamanya itu pakai Pythagoras, akar dari 100 ya, 10 kuadrat dikurang sama akar kita ambil yang 7, berapa per 2 itu kita ambil 3,7 lah ya. Sekitar seginian, hampir 4. 3,7 kuadrat. 3,7 kuadrat itu 3 kuadrat aja udah 9 kan. 3,9. Terus sekitar dia ambillah belasan. 11. Jadinya akar dari 100 dikurang 11 gitu ya. 89. Akar dari 89 kan belum nyampe 10 ya, masih 9, ini. Nah, kalau yang ininya kita ambil yang ini, 9, per 2, berarti kan OC sama aja ya hasil gitu. 100 per 9, per 2 kita ambil mungkin 4,7 juga kali ya. Itu hasilnya 16, 18. Ambil sekitar 18 ya. 4,7 kuadrat tuh. Jadi hasilnya itu sekitar akar 82. Nah, akar 82 ini juga kan 9, belum nyampe 10. Jadi ketahuan deh hasilnya itu jawabannya P kurang dari Q atau B gitu. Ini jawabannya. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyain, boleh ditanyain aja. Oke, nggak ada yang tanyain. Lanjut aja next soal ya. Kita next soal. Nah, ini ada soal 2. Gue kasih waktu lagi juga ya. Semenit aja ya. Soalnya ini mirip-mirip kayak tadi. Nanti kalau misalnya, ya. Sorry, ini mau nanya. Iya. Akun YouTube yang kayak pelajaran dan soal tadi itu di-record juga nggak, Kak? Kelas geografi. Di-record kok biasanya. Kalau boleh tahu channel YouTube-nya namanya apa ya, Kak? pjj.id juga. Oke. Makasih, Kak. Iya. Oke, lanjut. Ini semenit ya. Mirip kayak tadi kok soalnya.
Ayo, udah ini belum? Udah pada nyoba belum? Nanti kalau udah tahu jawabannya, langsung chat aja, nggak apa-apa. Oke, langsung bahas aja ya. Nah, ini kan ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. BC-nya 2, GC-nya 2. BC-nya 2, GC-nya 2. Terus panjang AB-nya sekitar, kalau berkisar antara, itu berarti 4 sama 10, angka yang dinotis, angka yang disebut tuh nggak termasuk dalam hitungan ya. Jadi kayak tadi lagi nih. Gitu. Terus titik T terletak di tengah-tengah FG. Ini ada titik T nih di tengah-tengah FG. Ini FG terus ada titik T. Nah, terus manakah hubungan yang benar? Nah, di sini ada panjang AT. Panjang AT ini. Nah, gitu. Terus ini kan sama kayak tadi pakai garis bantuan juga. Jadi ini udah anggaplah ini namanya O ya. Ada titik O di sini nih. Kayak proyeksi dari titik T ke garis BC gitu. TO-nya ini kan 2 ya, sama kayak GC. Terus kita bisa nyari ini nih, si AO. Si BO kan berarti ini 1, karena di tengah-tengah. O itu di tengah-tengah BC. Jadi tinggal BC bagi 2, itu 1 kan. Terus cara nyari AO-nya, berarti anggap aja AB-nya itu bisa di antara 5 sama 9. Sama kayak tadi lagi ya. Ini ada AO, akar dari 5 kuadrat kan 25 ya. 25 ditambah 1 kuadrat, 1. Akar dari 26. Akar dari 26 sekitar 5, terus AO yang kedua nih, kalau misalnya si AB-nya ini ternyata 9, ya akar dari 9 kuadrat kan 81. Ditambah 1 kuadrat itu 1. Jadi akar dari 82 itu sekitar 9, juga ya. 9, sekian lah. Nah, terus ya udah habis itu kita cari panjang AT. Di sini kan siku-sikunya di sini ya. Cari panjang AT, caranya hitung lagi juga kayak tadi, akar dari 2. Tadi ini akar dari 26 kan, berarti 26 ditambah 2 kuadrat gitu, berarti 4. Akar 30 nih. Akar 30 kan belum nyampe 10 ya, akar 30 masih sekitar 5 koma dia. Terus AT yang kedua itu berarti akar 82 ya tadi. 82 ditambah sama 42. Berarti akar 86. Akar 86 juga belum masuk 10. Kalau belum masuk 10 ya berarti jawabannya udah ketahuan. P kurang dari Q juga. Atau B. Nah, ini dari tadi enaknya dari yang skenarionya kalau misalnya si AB-nya ini 5 sama AB-nya ini 9, ini dia kurang dari 10 gitu. Kalau misalnya AB-nya ini, kalau misalnya salah satu ada yang lebih dari 10, berarti jawabannya bukan kayak gini, bukan P lebih kecil dari Q atau P lebih besar dari Q. Karena ada 2 jawaban, berarti kita nanti pilihnya yang D. Informasi tidak lengkap gitu, informasi tidak terpenuhi gitu. Jadi harus teliti PK itu. Oke, lanjut soal ya. Jadi kalau mau nanya, boleh nanya aja. Ini soal 3 nih.
sama ya. Semenit aja ini juga. Ini gampang banget kok. Gak usah, sebenarnya kalau yang ini sekarang gak usah dihitung karena ada ininya, ada cara cepatnya. Nanti dikasih tahu. Oh ya, ada yang jawab nih, B. Jadi kalau ditanyain tentukan pertanyaan yang benar itu, jawabannya itu kalau A, 1 dan 3 benar, kalau B itu 2 dan 4 benar, kalau C 1, 2, 3 benar, kalau D hanya 4 yang benar. Nah, kalau jawab B ini masih kurang nih, masih ada jawaban lagi. Jawabnya C, C. Oke. Ini kalau jawab C, coba ya kita lihat. Nah, bisa dilihat. Nah, ini nih. Oh iya ya, salah ya. A tuh 1, 2, 3. Terus kalau B itu 1, 3, C 2, 4. Oh ya, kebalik. Ulang, sorry. 1, 2, 3 benar. Kalau B 1, 3 benar. C 2, 4 benar. Kalau D itu 4 hanya 4 benar. Kalau E itu semua benar. Sorry itu D-nya ada typo. Nah, ini ada yang satu tuh BG. BG-nya itu 4 akar 2. Oh ya, jadi tipsnya kalau misalnya ada tentukan pernyataan yang benar ini, kalau misalnya kalian ngecek nomor 1 itu benar, nomor 3 itu otomatis sudah pasti benar gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah ngecek nomor 1, kalian nggak usah ngecek nomor 3 gitu. Kalau kalian ngecek nomor 3, kalian nggak usah ngecek nomor 1. Nah, tapi kalau kalian ngecek nomor 2, kalian juga harus ngecek nomor 4-nya gitu. Karena belum tentu nih kalau nomor 2 itu. Iya. Tapi kalau kalian udah ngecek nomor 1, nomor 3 tuh pasti udah ikut. Jadi dilihat aja yang mana yang menurut kalian gampang, biar hemat waktu gitu. Jadinya nggak dicek 4-4-nya. Itu sih tipsnya. Nih, BG ya. BG itu dia berarti sama kayak kalau di sini itu ini ya, AC. AC-nya A-nya itu sisinya, sisi akar 2. Sisinya 4. 4 akar 2 berarti benar kan? Nah, kalau 1 benar, 3 udah pasti benar. Tapi kalau kalian nggak percaya, nih kita coba XM. Nah, kalau yang XM nih, gue belum nemu ininya sih. Cara cepatnya gimana. Jadi kita hitung aja bareng-bareng. Berarti XB-nya ini kan 2. Ini anggap aja di sini ada O gitu. Ini juga 2. Nah, terus berarti, oh ini ya, kita butuhnya XB malah.
XB-nya berarti tadi kan BG kita udah tahu ya. BG itu 4 akar 2. Berarti kalau BM-nya tinggal dibagi 2, jadinya 2 akar 2. Nah, kita mau nyari XM. Ini kan siku-sikunya di sini nih. Berarti, Nah, siku-sikunya kan di sini ya. Berarti XM sama dengan akar 8 ditambah 4. Akar 8 tambah 4 kan akar 12. Akar 12 itu berarti akar 4 kali 3, berarti 2 akar 3. Ya. Nah, bener kan? Tuh, 3-nya bener. 1-nya bener. Kita cek yang 2 nih, yang 2. Tadi yang 2 bisa kita cek pakai AG. AG itu dia diagonal ruang. Diagonal ruang A akar 3. Ini 4 akar 3, benar. Sekarang kita cek yang 4. 4 HM. HM tuh ini. HM di sini sama kayak ini. PG. Rumusnya ini. Setengah kali sisi akar 6. Setengah kali 4 akar 6. Nah, ini rumus gampangnya ya. Berarti 2 akar 6. Oke, berarti benar semua nih jawabannya. Harusnya berarti benar, pernyataan yang benar itu benar semua. Jawabannya E gitu. Jadi kalian ini dihafalin biar mudah gitu. Tapi kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang ngafalin, lebih ke yang mending mikir, ngitung gitu, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau untuk biar nggak lama gitu, dihafalin aja. Ini gue hapus ya. Biar bisa, mungkin mau di screenshot si gambar yang di kanan nih. Soalnya lumayan penting banget. Jadinya kalian bisa hemat waktu gitu loh buat ngerjain yang kayak gini, terus bisa hemat waktu buat ngerjain yang lebih susah dari ini, kayak statistika itu kan dia ini ya agak repot ngitung-ngitungnya. Maksudnya ngerjain bagian datanya tuh lumayan lama gitu. Jadi di bagian dimensi 3 kalau kalian dapat ini bisa jadinya cepat gitu. Oke, gue next ya. Sekarang soal 4. Oke, soal 4 nih. Gampang, ini juga gampang banget. Coba 1 menit. Nanti yang udah, ayo di chat. Langsung chat aja. Jadi kalau yang sering jawab nih, dapat hadiah nih. Nah, udah ada yang jawab. Dan benar juga nih kayaknya jawabannya. Coba kita lihat. Nah, gini kan. Yang ditanya tuh cuma besar sudut antara BG sama HG. Nah, BG-nya ini kan gini ya. Terus HG-nya ini. Jawabannya 90. Kenapa 90? Karena si HG-nya ini dia tegak lurus kalau dilihat. Nah, jadi si BG-nya ini dari sisi diagonal sisi yang bagian sini ketemu sama
rusuknya Hg gitu. Ada yang mau nanya apa gimana tadi? Oke, next ya. Nih, coba lagi. 2 menit boleh nih, 2 menit. Nanti di chat lagi aja ya. Nah, udah ada yang ngecek nih. Jawabannya 3/6. Nah, kita cek ya bener apa enggak. Kayaknya sih bener. Jadi pada kubus PQRS TUVW, panjang rusuknya itu 6. Kubus ya berarti rusuknya sama semua nih 6. O adalah titik pusat PSWT. Di sini ada O. Terus yang ditanya jarak U ke O. Berarti gini. Nah, gitu. Nah, kita bisa pakai ini nih. Cara gampang lagi. Ini berarti kan sama kayak ini ya, PG kalau digambar. Jadi ya udah tinggal setengah. Tadi rusuknya itu 6, 6. Jadi hasilnya 3/6. Benar hasilnya 3/6. Oke, next ya. Atau kalau misalnya kalian mau nih coba pakai cara manualnya juga bisa. Nah, pakai guide-nya pakai ini segitiga TOU yang siku-sikunya itu di T. Kalau misalnya pakai cara manual nih harus ini ya bisa bedain banget. Ini bisa harus tahu siku-sikunya ini di T atau di O gitu karena biasanya kadang tuh ini suka mengecoh gitu loh. Ini harusnya siku-siku atau ini enggak siku-siku. Gitu. Oke, next ya. Oke, ini prisma coba. Dari tadi kan balok sama kubus mulu ya. Kita coba sekarang prisma. 2 menit, boleh nih 2 menit. Udah ada yang jawab lagi nih. Coba. Oke.
Jadi ada prisma tegak segitiga sama sisi, ABC sama DEF-nya ini sama sisi, panjang AB 2, AD-nya 3, terus G, ada titik G di tengah-tengah sisi EF. Nah, gini ya, tengah-tengah. Terus yang ditanya panjang AG. Nah, kalau kayak gini kan masih bingung nih. Kita pakai garis bantu. Jadi ketemu nih ada segitiga siku-siku. Yang siku-siku kita anggap di sini ada O. O itu proyeksi dari titik G ke garis BC. Di sini titik O. Jadi kan BO ini 1, BC ini 1 ya. Karena si BC-nya ini, si O kan di tengah-tengah. Terus kita cari dulu nih AO berapa. Pakai Pitagoras lagi. Jadi AO sama dengan akar dari 2 kuadrat. Ini kan siku-sikunya di sini ya. Berarti akar dari 2 kuadrat itu 4 dikurang 1 kuadrat 1. Dengan akar 3. Terus, ini udah nemu nih kita akar 3 AO-nya. Terus kita udah nemu juga nih GO-nya 3 kan. GO-nya sama kayak AD. Tinggal cari AG. AG itu siku-sikunya di O. Jadi AG sama dengan AG-nya itu akar dari 3 kuadrat 9 ya. 9 ditambah akar 3 kuadrat. Berarti 3 akar 12. Gampang kan? Tinggal Pitagoras gitu. Kalau bangun ruang tinggal Pitagoras. Biasanya. Mau balok, kubus, prisma, biasanya banyakkan Pitagoras. Jadi Pitagorasnya harus dikuatin lagi gitu. Oke, next ya. Nah, boleh nih buat nanti langsung di chat lagi aja ya. Ada yang jawab nih. Coba. Katanya 45 derajat. Coba kita cek ya. Jadi di kubus A, B, C, D, E, F, G, H ada garis AF. Ini kan garis AF dan garis BH bersilangan dengan sudut. Nah, ini kan dia nggak satu bidang kan. Kalau misalnya kita mau tahu dia bersilangan dengan sudut yang berapa derajatnya, berapa ukurannya itu harus satu bidang. Jadi kita harus proyeksi ini. Gimana biar dua garis ini berada dalam satu bidang. Entah itu si HB-nya yang diproyeksiin atau AF-nya yang diproyeksiin. Jadi kita coba yang HB dulu ya. Ini bisa dua-duanya kok. Kalau HB diproyeksiin, jadi kalau HB-nya diproyeksiin ke bidangnya di mana si AF-nya itu ada. Berarti kan gini ya jadinya kalau diproyeksiin. Proyeksi dari HB itu jadi di garis EB gitu. Nah, bersilangan dengan sudut itu kalau kayak gini jawabannya itu berarti kan 90 ya. Karena dia bersilangan tegak lurus. Kita tahu dia bersilangan diagonal sisi tegak lurus berarti 90 bersilangan dengan sudut 90 gitu. Kalau misalnya yang mau diproyeksiin yang AF-nya juga bisa. Berarti jadinya proyeksi dari garis AF-nya itu di DF gitu. Iya gitu. Nah, jadi kalau diproyeksiin tuh dipindah
ke yang satu bidang sama garis satunya lagi gitu. Ini agak-agak ngebingungin sih kadang. Cuma tapi masih gitu, masih gampang kok, maksudnya nggak begitu pusing-pusing banget kan kalau gini. Oke, next ya. Nah ini coba proyeksi lagi nih, panjang proyeksi. Sekarang panjang proyeksi. Kalau tadi kan kita cuma proyeksi doang kan. Sekarang kita ngukur panjang proyeksinya tuh gimana sih? Gitu. Coba 2 menit ya. Ayo yang udah boleh dicat aja langsung. Oke, kita bahas aja langsung ya. Jadi ada kubus ABCD EFGH. Panjang itu 2 cm nih, 2 cm semua. Terus proyeksi AH. Nah, panjang proyeksi garis AH pada bidang BDHF. Ini kita kan punya garis AH nih, diproyeksiin ke bidang BDHF. Bidang sini nih. Dia diagonal ruangnya. Nah, berarti kan gini ya jadinya. Nah, anggap aja di sini ada titik O. Jadi kalau misalnya si AH ini diproyeksiin, berarti kan dia jadinya ada di tengah-tengah gini. Dari H ke tengah-tengah gini. Jadi panjangnya harus sama dan bidangnya harus sama gitu. Berarti ya udah kita tinggal hitung aja nih HO-nya ini berapa. Kan kita udah tahu nih HD-nya itu 2. Kita juga udah bisa tahu dong nih DO-nya. DO-nya kan berarti dia setengah dari diagonal sisi ya. Diagonal sisinya berarti itu akar 8. Diagonal sisinya akar 8, 2 akar 2. Berarti kalau disetengahin tinggal akar 2 aja ya. 2-nya ini habis, jadi tinggal akar 2 nih di sini. Bisa deh kita cari HO-nya. HO sama dengan
2 kuadrat kan berarti 4, ditambah akar 2 dikuadratin, hasilnya 2. Jadinya akar 6. Gitu. Jawabannya akar 6 cm gitu. Oke. Kalau misalnya ada yang nanya, tapi kayaknya ini gampang ya, bisa langsung next aja ya. Ada soal 9 nih. Dicoba dulu. 2 menit juga deh. Nah, udah ini belum? Apa dikerjain bareng-bareng aja? Ini ada balok, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini nggak kelihatan. Nah, AB-nya itu 4 nih, AB-nya 4 ya. Terus BC-nya sama dengan AE. Ini BC sama dengan AE 2. Di tengah-tengah BC ada, di tengah-tengah BC P, ada titik P. Nih, kan? Terus Q di tengah-tengah GH. Q-nya di tengah-tengah GH. Terus R titik di tengah-tengah AE. Nah, di sini ada R. Jarak Q ke PR. Jarak Q ke PR. Berarti gini ya. Maaf, nggak lurus. Gini aja kita. Yang ditanya ini nih, yang di garis putus-putus ini. Anggap ini di sini ada O gitu ya. Nah, yang ditanya itu. Gimana ini kan masih ini ya, bingung mau ngitungnya dari mana. Jadi kita coba bikin garis bantu lagi nih. Kayak gini. Coba, udah kebayang belum nih kira-kira? Nah, udah ada yang jawab nih, jawabannya D. Bener kok, benar. Nah, kalau kayak gini kan kita coba fokus ke segitiga yang ini dulu ya. Biar kita bisa ngeliat biar kita bisa nyari si PQ-nya ini nih. Nah, kita kan udah tahu nih, kalau HG kan 4, berarti kalau QG itu kan 2 ya. Karena titik Q ini di tengah-tengah gitu. Terus kita juga bisa tahu nih si PG-nya berapa, tahu dari ini. Kita Pitagoras lagi, siku-siku di sini 2, terus kita Pitagoras berarti PG sama dengan akar dari 2 kuadrat 4 ya. 4 ditambah 1 kuadrat 5. Jadi akar 5 maksudnya. Nah, terus udah ada akar 5. Jadi si PQ-nya kita tahu nih kan. PQ-nya akar 5. Terus gimana? Masih bingung lagi kan? Soalnya yang ditanya itu QO, bukan PQ. Nah, sekarang kita cari buat nyari si PO-nya ini dari segitiga yang ini nih. RAP. Dari segitiga RAP kita bisa tahu si AR-nya ini 1,
Kalau AP-nya ini kita pakai Pitagoras, siku-sikunya di B, berarti AP sama dengan akar dari ini 1 ya berarti. BP-nya 1 kan. Akar 5 ya tadi. Oh enggak dong. 4 kuadrat kan 16. 16 ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1. Berarti AP-nya ini akar 17 nih. AP-nya akar 17, kita mau cari RP. Di sini akar 17. Kita cari RP. Nah, RP udah bisa ketemu nih sekarang. Jadi akar dari akar 17 kuadrat kan 17 ya. Ditambah, ini siku-sikunya di A ya. Siku-siku di A. Ditambah 1 kuadrat 1, akar 18. RP-nya akar 18. Akar 18 itu 3 akar 2. 3 akar 2. Tapi ini RP. Kita carinya tuh bukan RP. Yang kita mau OP. OP-nya ini berarti kan dia di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah RP nih. Si OP. Berarti 3 akar 2 per 2. Gitu. Terus ini udah kita tahu 3 akar 2 per 2. Terus yang IP-nya tadi kita tahu berapa ya? Lupa. Akar 5. PQ-nya ini akar 5. Nah, berarti kita cari siku-sikunya di sini. QO ya. Oke. Q-nya itu sama dengan akar dari akar 5 kuadrat kan berarti 5 ya. 5 dikurang 9 per 4 dikali 2. Ini kan ya. Itu dapat dari 3 akar 2 per 2 dikuadratin. Jadi yang ini dikuadratin hasilnya jadi ini gitu. Ya kan? Berarti ini kan kita coret berarti tinggal sama dengan akar 5 min 9 per 2 gitu kan. Nah, oh, sorry. Salah ya? Bentar, PQ-nya tuh PQ-nya oh ini PG guys, ya Allah, maaf. PG yang akar 5 tuh. Nah, maaf ya Allah, maaf. Jadi PG-nya akar 5. Nah, PG-nya kita belum tahu nih berapa. Pantesan kok kayak beda sama yang tadi aku hitung. Nah, kita cari PQ-nya dulu. Ini kita belum nyari tadi PQ-nya. Yang akar 5 kan PG ya. Berarti PQ sama dengan akar dari, kan siku-sikunya di sini. Berarti akar dari 5, akar 5 kuadrat kan 5 ditambah 4. Nah, ini baru nih benar. Akar 9 berarti 3. PQ-nya 3. Oke. Ya, PQ-nya 3. PQ-nya 3 kan ini tadi. Sorry ya. Nah, PQ-nya ini D3. Jadi D3, 3. 3 kuadrat ya berarti 9. Di akar 9 per 2. Berarti kan kita bisa tahu nih, dia 3
akar setengah. Kan nggak boleh ya kayak gini ya. Atau 3 per akar 2 gitu kan nggak boleh ya. Bentuk kayak gini tuh kalau yang pembilangnya itu ada akarnya atau yang bawahnya ini ada akar itu harus dirasionalin. Berarti kalau dirasionalin kita kali sama bentuknya ini juga akar 2 per akar 2 gitu kan. Nah, hasilnya itu 3 per 2 akar 2. Ya, jawaban yang D benar tadi itu yang jawab. Oke, ada yang mau nanya nggak? Atau ada kalian punya soal lain gitu yang mau ditanyain? Kak mau tanya, Iya, boleh. itu yang di atasnya 3 akar 1/2 itu berapa ya? 5/2? Akar 5/2? Ini akar 9/2. Oh, iya Iya, Kak. Makasih. iya sama-sama. Kayak gitu. Ya, ada lagi nggak yang mau nanya? Atau nanya-nanya mungkin kayak tips-tipsnya aja, tips-tipsnya juga, tips-tips PK, UTBK gitu juga nggak apa-apa. Ini aku ngasih contoh soalnya agak dikit karena kalau kebanyakan takutnya itu ini malah ngerembet ke mat saintek. Soalnya kan PK emang dasar-dasarnya kan, lebih ke konsep-konsepnya gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian nih sekarang ada soal yang mau ditanyain, gak apa-apa, coba dikirim aja nanti kita kerjain bareng-bareng gitu. Atau kalian gimana nih persiapannya? Udah sampai mana nih? Atau coba dong di chat, kalian mau ke mana nih abis ini? Maksudnya pilihan kampusnya gitu, UTBK, mau milih kampus mana aja? Undip, Kak. Undip, jurusan apa nih? Ilmu kelautan. Amin, amin. Ini ya, oceanografi atau beda? Di ilmu kelautannya, Kak, kalau oceanografi dia kayak lebih mempelajari gelombang laut gitu-gitunya. Oh, gitu. Semangat ya. Temanku ada yang di oceanografi Undip, terus katanya tugasnya banyak banget gitu, kayak dan deadline-nya Tapi mepet-mepet. aku itu, Kak, campuran. Aku mau ambil antropologi juga soalnya. Wah, tapi jurusan pertamanya, maksudnya yang pertama apa pilihan pertamanya? Ilmu kelautan. Keren dong nih, campuran. Kak, udah sampai berapa persen nih persiapan kamu? Masih selalu ngerasa dikit sih. Jadi kayak biar belajar terus. Aku ada rekomendasi ini, coba di Twitter. Kamu anak Twitter bukan ya? Soalnya dulu aku waktu TBK anak Twitter, ada ini dari Eduka gitu. Jadi dia bagi-bagi kayak Excel sheet gitu. Dan itu tuh isinya ini loh, kayak ini bukan promosi ya, ini bukan promosi, tapi itu kayak ngebantu banget. Jadi ada materi UTBK, terus nanti kalau misalnya kamu checklist, itu tuh bisa kelihatan kesiapan kamu tuh berapa persen gitu. Itu sih. Tapi kamu hebat banget ambil campuran. Dulu aku saintek aja kayak udah mau nangis. Yang lain gimana nih? Mau ambil ke mana aja? Insya Allah UM, sastra Jerman, amin, sastra Jerman. Keren, dulu aku peminatan SMA-nya juga sastra Jerman loh. Kamu ini ya, waktu SMA juga Jerman apa gimana? Iya, ada Jermannya Kak. Oh, ada Jermannya juga. Ini dong, udah jago gitu atau emang pengen aja? Kalau dari
kemampuannya sih kayaknya masih kurang gitu. Cuma ya minat sama bahasa-bahasa gitu loh, Kak. Ada ini ya, tes-tesnya A1, A2, B1, B2 gitu kan ya? Iya bener. Iya. Ya, semangat buat kalian semua. Semoga dilancarin UTBK-nya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ke UI, kita ketemuan. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya, karena kaliannya kalau misalnya mau nanya juga nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau ada soal gitu. Tapi kalau mau ditutup, ya udah kita tutup aja.